Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Mari kita bangkit berdiri. Ibadah ini dimulai di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Allah kita adalah Allah yang maha hadir, Allah yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada bagian terkecil pun yang luput dari kehadiran Allah. Begitu juga pada saat ini, Tuhan juga hadir di antara kita semua. Mari kita sujud dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian dari KPPK 13, Allah Bapa hadir. Mari kita berdoa. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha hadir. Engkau adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha mulia. Tuhan, saat ini kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau sujud dan menyembah Tuhan. Sungguh kami sadar, saat ini kami tidak layak untuk boleh datang dan menyembah Tuhan. Mohon Tuhan yang layakkan kami, Tuhan yang kuduskan dan sucikan kami. Terimalah puji-pujian yang akan kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, bersama dengan seluruh umat di segala abad dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat semua dipersilakan duduk. Tidak ada satupun alasan untuk kita tidak bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang senantiasa memimpin setiap kami. Kekuatan kami hanya kami peroleh daripada Tuhan saja. Biarlah kami senantiasa menjadi bejana Tuhan.
Bentuklah untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian bejana-Mu. Genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Hanya kepadamu karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami masih punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Secara khusus Tuhan, berbulan-bulan terakhir Tuhan mengundang kami untuk menikmati ibadah secara pribadi. Bertahun-tahun Tuhan kami menikmati ibadah kepada Tuhan bersama dengan komunitas, dengan keluarga kami bersama-sama di dalam gedung gereja. Tetapi Engkau Tuhan memberi kami kesempatan beberapa bulan terakhir untuk mengalami ibadah yang pribadi dengan Tuhan. Di antara kami Tuhan mungkin ada yang sedang punya pergumulan-pergumulan pribadi masing-masing. Dengan segala masalah, dengan segala hal yang mungkin tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Tetapi Tuhan, Engkau ada di sana. Dan Engkau sedang berbicara kepada kami saat ini. Ada di antara kami mungkin mengalami keterpurukan, sementara kami melihat sekitar kami ada beberapa teman dan orang-orang yang kami kenal, mungkin mereka justru tidak mengalami keterpurukan apapun. Tuhan, saat ini jikalau Engkau sedang mendatangi kami secara pribadi, Tuhan biarlah ini menjadi ibadah yang personal, ibadah yang pribadi, untuk kami mengalami Tuhan di tempat kami masing-masing, dalam kesendirian, atau yang bersama pasangan, bersama dengan keluarga. Tuhan berkatilah kami. Sebentar kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, supaya kami boleh mendengar Tuhan berbicara kepada kami
dimanapun kami berada. Urapilah kami semua ya Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Biarlah suara Tuhan boleh kami dengar dengan jelas. Perjumpaan dengan Tuhan boleh kami alami secara pribadi. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya kesempatan masih beribadah seperti ini. Entah berapa lama lagi Tuhan ingin kasih kita kesempatan untuk beribadah secara pribadi seperti ini. Di beberapa tempat, saat-saat terakhir seperti ini, waktu kita ibadah, saya sempat bertanya seperti ini. Pernahkah kita menyadari berapa tahun kita ibadah di dalam gedung gereja? Tetapi jangan-jangan kesempatan beberapa bulan terakhir untuk membuat kita boleh refleksi diri. Apakah kita jangan-jangan adalah orang-orang Kristen yang terhilang di dalam gedung gereja? Tubuh kita hadir waktu beribadah, tetapi ternyata kita tidak mengalami Tuhan sama sekali. Sekarang barangkali tubuh kita tidak hadir di dalam gedung gereja, tapi jangan-jangan justru kita sedang mengalami ibadah yang sejati. Nah, di tengah-tengah tema tentang pentingnya disiplin rohani, saudara, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan. Saudara, kalau kita ditanya ya, apa bedanya pohon asli sama pohon palsu? Saudara, jawabannya apa? Jangan nggak dipikirin meskipun kita nggak ketemuan begini, tapi dipikirin, apa bedanya pohon asli sama pohon palsu? Yang sendirian mikir sendiri, yang bersama pasangan boleh ngobrol-ngobrol sama pasangan, kan jarang-jarang ibadah boleh ngobrol. Sekarang waktunya boleh ngobrol sebentar. Tanya pasangan, apa menurut kamu? Gitu. Istri coba sampaikan kepada suami, nggak apa-apa. Apa bedanya pohon asli sama pohon palsu? Kalau yang ada anak-anak lagi ikut, ayo sama papa mama, jawab, tebak-tebakan. Bagaimana bedakan pohon asli dengan pohon palsu? Ayo silakan, diskusi dengan keluarga, ya. Sudah? Nah, kan nggak bisa jawab karena begini ya. Tapi kira-kira misalnya ada nggak yang jawab begini? Ya lihat daunnya. Kalau daunnya dari plastik ya pasti palsu, ya kan? Atau ya lihat buahnya, dipegang gitu buahnya. Kalau jeruk bisa dipotong, oke? Kira-kira ada yang jawab begitu? Ya, oke. Apa lagi? Coba lagi bedanya apa? Nah, sekarang tambah satu syarat. Apa bedanya pohon asli dan pohon palsu? Tapi kita tidak boleh mendekati pohon itu. Nggak boleh dipegang, nggak boleh diraba, nggak boleh nggak boleh deket-deket sama pohon itu. Bagaimana bedakan? Ayo. Jadi kita nggak bisa pegang daunnya, nggak bisa pegang buahnya. Bagaimana cara membedakannya? Oke, silakan. Nah, saudara, ada nggak di antara kita yang tadi lagi pikir-pikir terus tiba-tiba muncul jawaban begini? Kalau saya sih bedakan pohon asli sama pohon palsu, biarin aja. Hah? Ya, biarkan saja. Biarkan waktu-waktu berlalu, dan waktu-waktu itulah yang akan menjadi penguji yang paling setia, apakah dia pohon asli atau dia pohon palsu. Biarkan dalam waktu 2-3 bulan, 2-3 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dirinya sendiri yang akan membuktikan bahwa dia pohon asli atau pohon palsu. Bukan kita yang membuktikan dia pohon asli atau pohon palsu, tapi dirinya sendiri yang akan membuktikan dia pohon asli atau pohon palsu. Ada nggak jawabnya begitu? Biarkan saja. Biarkan waktu yang menjadi penguji yang paling setia bagi si pohon itu. Kalau dia pada dasarnya pohon palsu,
maka 2-3 bulan yang akan datang tetap seperti itu. Ada peristiwa apapun tetap seperti itu. Ada kesulitan apapun tetap seperti itu. Ada kesusahan, ada kesenangan, dia nggak berubah. Begitu aja. 2 tahun, 3 tahun yang akan datang kita datang lagi, tetap seperti itu. Itu namanya pohon palsu. Dan siapa yang mengujinya? Nggak usah. Waktu yang akan menjadi penguji yang paling setia. Setelah 20-an tahun jadi orang Kristen, apa bedanya? Kalau masih sama terus, mungkin pohon palsu. Mungkin. Akan sangat berbeda dengan pohon asli. Pohon asli di dalam 2-3 bulan mungkin ada banyak dinamika dalam kehidupan pohon ini. Kadang ada suka, ada duka, ada musim kemarau yang lebih panjang, ada musim hujan, ada ini. Guratan-guratan itu memperlihatkan sesuatu berbeda, ada kehidupan di dalam pohon asli. 2 tahun, 3 tahun kemudian ada sesuatu yang berbeda, seharusnya ada sesuatu yang berbeda. Siapa yang menguji? Bukan kita. Dirinya sendiri akan membuktikan bahwa dia pohon asli seiring perjalanan waktu menjadi penguji yang paling setia. Bagaimana dengan kita? Hari ini mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tema kita tentang pentingnya disiplin rohani. Dan saya mengajak kita membuka Kolose pasal kedua ayat 1 sampai ayat ke-10. Mari kita menyimak di Alkitab kita masing-masing. Kalau yang bersama keluarga boleh baca bersama-sama supaya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau yang sendirian, mari bersama-sama dengan saya kita menyimak bagian firman Tuhan ini. Kolose 2 ayat 1 sampai ayat ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya apa? Supaya hati mereka terhibur, dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga apa? Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu apa? Kristus. Berapa banyak di antara kita yang sudah sekian lama beribadah di gedung gereja, sungguh-sungguh punya hati yang terhibur, hati yang bersatu dalam kasih, punya segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu apa? Yaitu Kristus sendiri. Berapa banyak? Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Kolose, dia sambung ayat ketiga. Sebab apa? Sebab di dalam dialah, di dalam Yesuslah tersembunyi apa? Segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab apa? Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi apa? Dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Jangan hanya kita tertib hidup iman, teguh dalam hidup iman kalau ada yang lihat. Paulus bilang enggak, meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat kamu dengan apa? Sukacita. Kenapa? Karena kamu tertib hidup dan punya keteguhan iman dalam Kristus. Maka dia sambung kepada jemaat di Kolose ayat ke-6. Apa? Kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa?
hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah apa? Kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu apa? Melimpah dengan syukur. Apa? Melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah. Hati-hatilah. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 2 ayat terakhir, sebab dalam Dialah, dalam Yesus Kristuslah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi Yesus menjadi kepenuhan dari Allah dan kita penuh di dalam Kristus. Dan Kristuslah kepala semua pemerintah dan penguasa. Terus sekali lagi pertanyaannya, apa bedanya pohon asli dengan pohon palsu? Waktu. Setelah sekian lama berlalu, dulu nggak ada peristiwa seperti ini, tapi beberapa bulan terakhir ada peristiwa seperti ini. Apakah ada kelihatan bagaimana si pohon asli ini bergumul seperti sesuatu yang berat, belum pernah terjadi, belum pernah dialami, ada pengalaman yang baru? Atau 2-3 bulan berlalu, peristiwa begitu besar, dunia menghadapi, negara menghadapi, kota menghadapi, banyak orang menghadapi. Kita begitu aja. Lah kalau kita begitu aja, apa bedanya pohon palsu sama pohon asli? Iya dong. Kalau mau fair. Harusnya apa yang paling membedakan pohon palsu dengan pohon asli? Selain waktu yang menguji, apa? Apa yang paling membedakan? Kalau kita mau jujur, yang paling pertama membuat pohon asli dan pohon palsu berbeda adalah apa? Kalau kita gali ke bawah, bukan yang kelihatan, yang tidak kelihatan, pohon palsu enggak ada apa-apanya. Pohon asli ada benih mula-mula yang mati sebelum menjadi akar yang kokoh. Pohon palsu dari sejak awal yang dirancang cuman yang kelihatan, make up, topeng, supaya bunganya kelihatan bagus, dibikin mirip, pakai warna cat apa, pakai apa, buahnya supaya mirip. Semua adalah bagian yang dari luar, eksterior, bagian luarnya saja. Pokoknya kelihatan seperti asli, luarnya. Tapi cari bawahnya, pernah nggak ada benih yang mati? Nggak ada. Bawahnya ada akar nggak? Nggak ada. Karena bagi mereka akar nggak penting. Yang penting kelihatan tumbuh, ranting, dan buah, dan bagus. Tetapi itu palsu. Bukan. Kekristenan bukan dimulai dari tempelan. Kekristenan dimulai dari ada benih yang mati. Ada benih yang masuk ke dalam tanah. Mati di situ. Baru dari satu benih itulah kemudian menghasilkan akar yang kokoh. Hidup kita lahir di dalam dosa, tidak akan bisa berubah apapun jikalau tidak Kristus masuk ke dalam hidup kita dan mengubah. Nah, saudara, bukankah penulis surat ini namanya Paulus? Tetapi sejak lahir namanya Paulus bukan? Bukan. Dari waktu awal kita mengenal dia namanya Saulus. Saulus, ini orang punya keyakinan sendiri, anak muda yang merasa diri hebat, merasa diri gagah gitu. Kejar orang Kristen, siksa orang Kristen, bahkan dengan setuju membiarkan orang Kristen dibunuh dan sebagainya. Dan hari itu Kisah Para Rasul 9 mencatat, dia dengan gagah perkasa, dia kejar orang Kristen. Apa yang terjadi?
sinar hadir dalam hidupnya. Interupsi. Waktu dia punya rencana besar, dia pikir dia hebat, dia pikir dia gagah, luar biasa, dia punya rencana gini dan sana dan sebagainya. Yesus hadir bagaikan sinar, menginterupsi hidupnya. Dan hari itu, waktu dia berjumpa dengan sinar itu, dia jatuh dari kuda, matanya buta 3 hari, dan dia harus berjalan dituntun oleh orang lain. Kadang-kadang butuh interupsi yang besar untuk membuat kita sadar hidup kita itu salah selama ini. Saulus orang yang begitu yakin kalau mau hebat di depan Tuhan, dia harus begini, begitu, begini, begitu. Bahkan dia berani siksa orang demi Tuhannya, katanya. Salah. Dia punya konsep yang salah, keyakinan yang keliru. Maka Yesus sendiri hadir interupsi dengan sinar, membuat matanya buta 3 hari, jatuh dari kuda. Tapi sejak hari itu, benih itu masuk ke dalam tanah hidupnya. Dia bukan sibuk lagi untuk kejar apa yang tampak luar hebat. Bukan. Tetapi start from the heart. Mulai dari hati, di dalam. Inside. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi Yesus hadir dalam hidup Saulus, membuat dia sadar bahwa hidupnya tidak bisa sendiri, butuh Tuhan. Dan itulah hari di mana Saulus berjumpa dengan Yesus, mengalami interupsi yang besar, dan di situ dia mengenal Kristus, dan dia mulai berakar di dalam Kristus. Dia bertumbuh terus di dalam Kristus, dibangun di dalam Kristus, dan dia mulai pelayanan kemana-mana. Maka disitulah dia mulai pergi melayani di berbagai tempat, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan seterusnya. Dia pergi melayani. Dan setelah puluhan tahun, sekarang dia menulis surat kepada jemaat di Kolose. Hai jemaat-jemaat di Kolose, pasal 2 ayat 1. Aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Pertumbuhan rohani tidak mungkin terjadi hanya dengan jalan enak. Enggak ada. Tidak pernah ada pertumbuhan yang sejati. Tidak pernah ada akar yang sejati. Hanya dari kehidupan yang enak-enak saja. Enggak ada. Akar yang semakin kuat adalah akar yang mencari sumber air. Dia cari, maka cari. Waktu nggak ketemu, dia berusaha panjangkan lagi akarnya. Panjangkan lagi, tanam lagi ke bawah. Nggak ketemu air, tanam lagi ke bawah. Tanpa sadar, waktu dia mencari air, dia makin kuat ke kanan, ke kiri, ke bawah. Makin koker, makin kokoh. Tanpa sadar, itulah pohon asli yang kokoh justru. Karena apa? Karena kesulitan air dalam hidupnya. Kesulitan air. Pohon-pohon tertentu yang dialirin air terus, ya kecil-kecil. Ya apa itu? Hidroponik lah ya. Kasih air terus, kecil. Tapi lihat pohon-pohon yang kekar. Tanah-tanah yang kadang-kadang kesulitan air. Justru akarnya mencari. Mungkin dia nggak tahu waktu itu. Bagi si pohon mungkin ini sesuatu yang sulit sekali. Tetapi dia berusaha, dia kejar, dia cari akarnya terus ke kanan, ke kiri, ke bawah. Nah itu membuat dia makin kekar, makin kokoh. Tanpa sadar justru itu jadi fondasi. Karena satu hari ada tumbuh di atas yang harus ditopang oleh si akarnya. Itu pohon asli. Pohon palsu nggak ada. Maka semua ringan-ringan bahannya. Seringan mungkin, hanya kelihatan cantik. Pohon yang betul-betul pohon sejati, coba aja kalau dipotong, yang angkat 1 orang, kolaps. Pohon kekar, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan. Dan untuk mereka yang di Laodikia, ayat kedua, supaya hati mereka terhibur. Kesulitan bukan untuk membuat kita terpuruk, bukan.
pergumulan, kesulitan, tantangan hidup, dan apapun supaya kita terhibur dan bersatu di dalam kasih. Kesulitan yang terjadi membuat kita saling menopang, saling mendoakan. Ketika kita mulai terhibur, satu dalam kasih, apa yang terjadi? Segala kekayaan, keyakinan pengertian, mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, boleh dialami oleh setiap kita, setiap jemaat. Pertanyaannya adalah, apakah semua bisa terjadi kalau kita tidak dari awal mementingkan disiplin rohani? Tidak bisa. Hanya orang-orang Kristen yang dengan serius, sejak mulai menerima Kristus, dia serius betul-betul memahami pentingnya rohani, pentingnya disiplin, penting baca Alkitab, saat teduh, doa yang sungguh-sungguh, ibadah, bahkan menggali Alkitab, ikut pelayanan. Itu orang Kristen sejati. Maka saat terjadi masalah yang begitu besar menimpa, itu waktunya teruji apakah dia pohon asli yang sejati. Makin keras, makin teruji, makin diuji, makin menderita, makin berakar, makin sulit, makin berakar, makin kokoh. The problem is not the problem. The problem is the way how to get a blessing. Bagi orang-orang seperti ini, masalah bukan masalah itu sendiri, tetapi masalah adalah bagaimana cara untuk menikmati berkat dari Tuhan. Problem itself is not the problem, but the problem is the way how to get a blessing from God. So if we have small problem, maybe small blessing. But when we have big problem dan ditangani dengan cara yang tepat, maka kita akan have a big blessing. Kalau hari ini kita ditimpa big problem, maka siap-siap akan dapat apa? Big blessing. Betul, ya memang begitu. Paulus udah tulis ayat ke-6, sekarang saya langsung ke ayat ke-6. Paulus bilang apa? Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kita nggak bisa bicara sama mereka yang belum terima Yesus. Nggak bisa. Kalau ada di antara kita, kebetulan saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan, dan ternyata kita belum pernah menerima Yesus, saya mengundang, sebelum dengar lanjutannya, mari buka hati, undang Yesus masuk ke dalam hatimu. Katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku baru pertama kali mendengar betapa besarnya kasih karuniamu. Aku buka hati, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Sedemikian. Nah, bagi kita yang sudah menerima Yesus, Paulus tidak berhenti. Dia bilang, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu apa? Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apakah ditulis tetap di dalam Dia dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, oke-oke? Enggak. Apakah kita di dalam contoh pernikahan hanya akan bertahan dengan istri kita, kalau istri kita sehat-sehat saja, baik-baik saja, si istri akan tetap sama-sama suami kalau kaya terus? Ya kalau gitu atau janji nikah salah sebut dong. Mustinya kan aku mengambil kamu dan akan terus setia dengan kamu, baik saat engkau sehat maupun sehat, gitu dong. Kalau nggak bohong dong. Entah kamu dalam keadaan kaya ataupun miskin. Begitu kan? Kalau nggak mesti ganti janji nikah ulang. Saat kamu kaya atau kaya gitu. Saat kamu sehat atau sehat gitu. Janji pernikahan yang sejati berkata begini, aku dengan ini menerima kamu apa adanya kamu, mengasihi kamu sampai akhir hidupku, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan terpuruk ataupun berhasil. Itu cinta sejati.
Itu komitmen sejati. Maka Paulus mulai, jikalau engkau telah menerima Yesus, disiplin rohani yang paling pertama adalah tetaplah di dalam Dia. Tanam di dalam hatimu komitmen mencintai Tuhan dengan segenap hati apapun keadaanku. Meskipun aku sulit, meskipun aku menderita, bukan hanya karena diberkati, karena bukan. Mencintai Tuhan bukan karena, tapi mencintai Tuhan meskipun. Karena Tuhan mulai duluan. Dia mencintai kita meskipun kita masih berdosa. Dia mengasihi kita meskipun kita tidak taat. Dia mengasihi kita meskipun kita tidak setia. Dengan cinta yang sama, sekarang Paulus bilang nomor 1, jikalau kamu sudah terima Yesus, hendaklah tetap di dalam Dia. Apapun yang terjadi, tetap di dalam Dia. Itu cinta yang meskipun saya susah, hidup dalam menderita, saya tetap ikut Yesus, iring Yesus sampai selama-lamanya. Nomor 1. Disiplin rohani bukan masalah tindakan. Disiplin rohani yang paling pertama adalah masalah sikap hati, fokus, dan arah diri kepada siapa. Kedua, Paulus melanjutkan ayat ke-7. Kalau kita sudah punya komitmen tetap di dalam Kristus, maka ayat ke-7 bilang apa? Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagaikan sebuah pernikahan, yang hari pernikahan kita komitmen bahwa kita akan terus bersama-sama apapun yang terjadi. Tetapi sesudah menikah, berapa banyak pasangan yang lupa, berapa banyak pasangan yang selingkuh, berapa banyak pasangan yang lupa akan komitmen dan cintanya dan pergi meninggalkan. Kenapa? Karena sesudah menikah tidak berakar dalam pernikahan. Sesudah menikah hanya sebuah gambaran pohon palsu. Maka waktu wanita lain datang dengan mudah pindah. Ada pria lain datang dengan mudah pindah. Pohon palsu pada mulanya sejak awal memang palsu ya palsu. Tapi cinta sejati. Berapa banyak wanita pun datang dalam hidupku, maka aku telah berakar bersama pasanganku. Maka dia satu-satunya bagian hidupku dan aku dia bersatu di dalam Kristus, pernikahan sejati. Berakar kokoh di dalam pernikahan, itu pernikahan contoh. Maka di dalam Kristus sama. Siapa yang mengalami Kristus, disiplin rohani, yang paling penting setelah itu nomor 2 adalah kita harus berakar di dalam Kristus. Apa? Ya baca Alkitab, baca firman, saat teduh, berdoa, sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan, layani Tuhan, dan terus punya relasi berakar. Kita sambung. Ayat ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Maka kita akan bisa bedakan pernikahan yang sejati dan pernikahan yang asal-asalan. Pernikahan sejati akan memunculkan sebuah pertumbuhan. Lah iya dong. Setelah menikah, bukan makin ribut, makin intim, makin akrab. Sebelum ikut Yesus nggak ngerti, tapi sesudah ikut Yesus makin intim, makin akrab dengan Yesus. Ada pertumbuhan di dalam Kristus. Maka penting, selain baca Alkitab, kita melakukan firman Tuhan itu. Iya dong, oh iya dong, harus dong. Saya dengan istri saya sudah 22 tahun menikah. Ya kalau nggak ada kesempatan, setiap hari ada waktu ngobrol, saya mendengar dia mendengar saya mendengar perasaannya, dia mendengar pikiran, perasaan saya juga, lalu menjadi pergumulan dia, pergumulan saya, jadi menyatu. Maka relasi itu jadi deep, ada pertumbuhan. Kalau enggak ya mandek dong, bertumbuh. Saya mengenal Kristus, Kristus mengenal saya, bahkan sudah duluan, bertumbuh terus. Ini semua terjadi di dalam disiplin. Harus ada waktu yang disediakan. Kapan waktu kita saat teduh? Kapan waktu kita baca Alkitab? Kapan waktu kita berdoa sungguh-sungguh? Bukan sekedar lewat. Kalau bersama pasangan, ada nggak waktu makan malam bersama? Ada nggak ngobrol? Ada nggak cerita, kencan tengah minggu dan sebagainya? Yang serius. Maka sambungannya,
Kalau udah begitu, maka hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah apa? Hatimu melimpah dengan syukur. Pasti. Akar yang sehat, akar yang kokoh, disiplin rohani yang sehat dan baik, pasti membuat pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan yang sehat akan menghasilkan ranting-ranting yang sehat, dan pasti ada buahnya, dan buah itulah ucapan syukur. Ada satu ucapan syukur kepada Tuhan, karena mengenal Tuhan selama beberapa tahun terakhir, maka meskipun apapun yang terjadi, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, maka kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang dialami, kita tahu bahwa Tuhan tetap mencintai kita. Kita tetap mencintai Tuhan. Semua itu hasil dari disiplin rohani. Jangan-jangan kenapa kita tidak mengalami semua itu? Karena kita tidak sungguh-sungguh disiplin sejak awal. Dan akibatnya ayat ke-8, kita ditawan oleh filsafat yang kosong, palsu, turun-temurun, roh dunia, tidak menurut Kristus. Kita percaya ini, percaya itu, dengerin ini, dengerin itu. Lebih banyak baca berita daripada baca Alkitab. Ampun nggak coba? Coba aja. Waktu baca berita-berita yang sekarang lebih banyak khawatir, takut, atau justru melihat apa yang kita bisa lakukan untuk memberkati orang. Jangan-jangan kita berbulan-bulan terakhir udah nggak pernah lagi baca Alkitab. Karena ke gereja, nggak pernah ke gedung gereja. Tapi ibadah online, entah kita serius, entah kita nggak serius waktu ibadah kayak begini. Tetapi bagi sebagian orang, mungkin justru ada hal yang baik begini. Selama ini kita ikut ibadah di dalam gedung gereja, tapi kita justru orang yang terhilang di dalam gedung gereja. Sekarang kita mendapatkan kesempatan menikmati Tuhan secara pribadi di luar gedung gereja, dalam kesendirian, dalam keadaan apapun, suka maupun duka, berhasil maupun terpuruk. Saya sungguh-sungguh, saudara, mendengar cerita kiri kanan, banyak variasi. Tapi jikalau di antara kita hari ini ada yang mengalami keterpurukan, kesulitan, jadi hidup jadi berat, jadi susah. Izinkan kalau boleh saya ada di sana untuk mendampingi, memeluk bersama Kristus yang datang mendampingi dan memelukmu. Tidak pernah engkau sendirian. Jangan hidup sendirian. Kalau selama ini kita hanya mengandalkan kehebatan, kekuatan kita, ini saatnya kembali datang berharap kepada Tuhan. Nggak ada jalan lain, memang nggak ada jalan lain. Nggak ada jalan lain. Mungkin semua ini akan berlalu, beberapa waktu kemudian kita nggak tahu. Jangan sampai sesudah semua berlalu, ini nggak mengubah apapun. Sayang. Ini peristiwa dunia, peristiwa dunia. Masakan tidak mengubah hidup kita dengan Kristus Tuhan? Rugi, sayang. Harusnya orang Kristen di mana-mana sekarang sedang bertumbuh, berakar makin kuat, saling menopang, saling mengasihi. Orang lain jadi lihatnya beda ini orang-orang Kristen. Karena masalah membuat mereka menyatu, saling mengasihi, tidak ada lagi yang egois dan sok dan hebat-hebat. Enggak, satu memberi, maka semua ditopang. Dan akar makin kokoh, filsafat kosong tidak bisa masuk, ajaran turun-temurun tidak bisa masuk, seluruh disiplin rohani dikerjakan. Dan penutup ayat 9, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Kepala, Yesus kepala semua pemerintah dan penguasa. Apapun yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang lolos dari anugerah dan kemurahan Tuhan. Yesus penuh di dalam Allah, kita penuh di dalam Kristus. Dan orang di sekitar kita harusnya menerima buah sukacita, ucapan syukur. Bukan sungut-sungut, bukan kemarahan yang tidak-tidak, tetapi pengertian, ucapan syukur. Jutaan, miliaran orang Kristen harusnya dimanapun berada sekarang sedang jadi blessing. Karena dunia sedang menghadapi very, very big problem. Dan orang Kristen lah yang akan mengubah very, very big problem menjadi very, very big blessing. Pertanyaannya, maukah kita?
Maukah kita? Di mana kita saat ini berada? Apa yang sedang kita gumulkan? Mari kita ambil waktu masing-masing pribadi, tundukkan kepala kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, dan kita kembali lagi menjalankan disiplin rohani dengan serius. Dengan sungguh-sungguh, saya mengajak kita semua dimanapun kita berada, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa bersama-sama. Saudara, bukankah ini waktunya kita memikirkan ulang? Selama ini kita hidup di dunia dengan siapa? Apakah segala sesuatu kita andalkan kehebatan kita sendiri? Atau ini saatnya menyadari Tuhanlah kekuatan kita? Ya Tuhan, saat-saat seperti ini kami ingin memandang kepada-Mu ya Tuhan, dan berseru dengan kesadaran penuh Tuhan, pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Tidak ada yang bisa kami andalkan selain Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan kami terus terpuruk dan akhirnya terhilang, tetapi bawalah kami, angkat kami dari keterpurukan ya Tuhan. Dan ini menjadi waktu-waktu kami kembali kepada Tuhan, mengalami cinta Tuhan, dan mencintai Tuhan dengan hidup kami. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Ya Tuhan, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. mari kita datang kepada Tuhan bersama-sama secara pribadi. Kita berkata, Tuhan, Engkaulah kuat kami ya Tuhan, yang menopang kami ya Tuhan. Kiranya melalui semua peristiwa ini kami semakin memandang kepada Tuhan. Kalau selama ini kami salah memandang kepada dunia, kepada harta benda, kepada kedudukan, dan sekarang satu persatu mulai hilang dan terpuruk, kami tidak kehilangan fokus memandang kepada Allah dan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Saudara, mari kita jadikan hari-hari ini menjadi hari-hari kita datang kembali kepada Tuhan. Berapa lama kita mungkin sudah terhilang di dalam gedung gereja, dan lewat peristiwa besar ini Allah sedang menginterupsi hidup kita. Dia hadir, Dia ingin membuat kita sadar, bukan kuda yang kita andalkan, bukan rencana dan kehebatan kita, tetapi kembali kepada Tuhan sepenuhnya. Peganglah tangan kami. Ya Tuhan, peganglah tangan kami dan jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan. Karena hari ini kami juga akan memegang tangan Tuhan, dan kami tidak akan lagi melepaskan tangan Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, bawa kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak pernah melepaskan kami. Biarlah kami juga tidak pernah melepaskan Tuhan, tetap di dalam Tuhan, dan bukan berharap pada diri lagi, tetapi sepenuhnya berharap kepada Tuhan, karena Engkaulah harapan dalam hidup kami ya Tuhan. Kepadamu Tuhan kami bersyukur untuk ibadah hari ini.
Siapalah kami Tuhan kalau boleh diundang berhadapan muka dengan Tuhan. Dan boleh seperti Maria yang duduk di bawah kaki Yesus mendengarkan Yesus berbicara. Mendengarkan Tuhan berfirman kepada kami. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Firman-Mu menguatkan, meneguhkan kami. Tetapi mungkin menegur dan mengingatkan sebagian orang. Biarlah setiap kami mendengar firman Tuhan secara pribadi, mengalami Tuhan lagi secara pribadi, karena kami adalah pohon-pohon asli yang sedang Tuhan izinkan terus mengalami akar yang makin mendalam, pertumbuhan yang makin sejati, dan buah yang penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk ibadah hari ini. Biarlah berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Angki yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar dapat kita hidupi di dalam hati setiap kita. Saat ini kita mau meresponi cinta kasih Tuhan kepada kita dengan memberikan persembahan. Persembahan dapat kita lakukan dengan cara mentransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening yang telah tertera di layar. Mari kita naikkan pujian, ku persembahkan hidupku. kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan tetap baik. Saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biar Tuhan yang boleh berkati persembahan ini, Tuhan yang boleh pakai. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Lindungilah kami ya Tuhan dari penyakit COVID-19. Terutama untuk orang-orang yang sudah mulai bekerja. Tuhan yang terus berikan kesehatan, Tuhan yang terus berikan perlindungan. Juga untuk orang-orang
orang-orang tua yang lebih rentan terkena penyakit ini. Tuhan yang boleh lindungi, Tuhan yang terus jaga. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan ekonomi, biar Tuhan yang boleh segera pulihkan. Terutama selain daripada tubuh kami juga mau berdoa untuk pertumbuhan iman kami di masa-masa ini. Kami tahu ini bukan masa yang mudah, tapi kami tahu Tuhan sanggup dan Tuhan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Tuhan yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh jemaat GKR Telugong yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada hari ini kita bersama-sama bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena pada hari ini kita bisa dilayani oleh Bapak Angki Hitro di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Seluruh jemaat GKR Telugong mengucapkan terima kasih kepada Pak Angki yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan menyertai Bapak di dalam pelayanan yang dikerjakan saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini tentang pentingnya disiplin rohani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, maka tak henti-hentinya saya terus mendorong kita saudara-saudara untuk setia di dalam pembacaan firman Tuhan setiap harinya. Mulai harimu saudara-saudara dengan menikmati firman setiap hari. Kita punya tools yang sama di dalam pembacaan firman, yaitu renungan santapan harian yang sudah kita jelaskan bagaimana mendownload aplikasinya saudara-saudara. Dan mari kita sama-sama menikmati firman setiap hari. Ya, kita berdoa, kita membaca firman setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudari, biarlah setiap jemaat GKR Telugong terus bertumbuh kerohaniannya di tengah-tengah situasi yang sulit, yang tidak mudah sekarang ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, itu saja warta yang saya sampaikan. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pak Angki. Kepada Pak Angki, dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan doksologi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang telah menciptakan kita segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Kasih di dalam Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menggantikan setiap dosa-dosa kita. Dan kasih penyertaan dari Allah Roh Kudus yang memimpin, mengarahkan hidup kita. Biarlah seluruh kasih karunia dan kemurahan dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian mulai saat ini, seterusnya, sampai selama-lamanya. Amin.
menghormati persilakan duduk. Ibadah selesai, doa teduh. Tuhan memberkati.